Seorang wanita miskin dengan pakaian lusuh seperti pengemis melangkah masuk ke dalam bank mewah, menarik perhatian setiap orang dengan tatapan sinis dan bisikan penuh cemoohan. Namun, saat seorang satpam dan pegawai bank mengusirnya dengan kasar dan menghina, tak ada yang tahu bahwa wanita itu menyimpan rahasia yang akan mengguncang semua orang. Ketika sang manajer datang dan membuka kartu rahasia wanita itu, semua orang terkejut. Siapakah wanita itu? Apa yang terjadi selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di Ini Cuma Cerita. Tempat di mana kata-kata sederhana bisa jadi cerita luar biasa. Tempat di mana setiap kisah punya kekuatan untuk menginspirasi. Jadi, duduk santai, pasang earphone, dan siap-siap hanyut dalam cerita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap cerita yang hadir di sini tak hanya menghibur, tapi juga mengingatkan kita tentang kekuatan sebuah kisah. Silahkan komentar pendapat Anda setelah menonton video ini hingga selesai. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dan ini cuma cerita. Yuk, kita mulai. Pagi itu, matahari menyinari kota dengan sinar yang cerah, menembus celah-celah antara gedung-gedung tinggi yang menjulang, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan raya yang sibuk. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah sepi, seorang wanita berjalan perlahan menuju sebuah bank. Pakaian lusuh yang dikenakannya tampak semakin usang oleh waktu, seperti petunjuk dari hidup yang tergerus oleh kerasnya dunia. Langkahnya terhuyung, penuh keraguan, seakan tubuhnya menanggung beban yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Wajahnya kotor, terlupakan oleh perawatan, dan rambutnya yang kusut seolah menjadi simbol dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Namun meskipun fisiknya tampak rapuh, ada sesuatu yang tak tergoyahkan dalam matanya. Sebuah keteguhan yang tak bisa dipadamkan, seperti api yang terus menyala meskipun diterpa hujan. Ia melangkah maju dengan tujuan yang jelas. Meskipun langkahnya lambat, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang menuntunnya ke dalam bank itu. Saat pintu otomatis bank terbuka, suara-suara di dalam ruangan itu terhenti sejenak. Semua mata, tanpa kecuali, tertuju padanya. Beberapa orang menatap dengan rasa jijik yang tersirat jelas di wajah mereka. Beberapa wanita yang duduk di meja dekat jendela menatapnya sambil berbisik pelan, mengomentari penampilannya yang jauh dari sempurna. "Lihat tuh, kok bisa ada orang seperti itu masuk ke sini?" Gumam seorang pria muda, matanya menelusuri penampilan wanita itu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh penghinaan. Wanita itu tetap melangkah dengan tenang, meskipun di dalam hatinya bergejolak rasa takut dan malu. Langkahnya terhenti sesaat di tengah kerumunan tatapan sinis yang tak terhindarkan. Suasana dalam bank itu seolah berubah menjadi beku, membekap udara dengan ketegangan yang tak terucapkan. Seorang satpam yang berdiri di dekat pintu mulai mengerutkan keningnya, memperhatikan wanita itu dengan tatapan yang mulai curiga. Ia segera menghampiri dengan langkah cepat, diikuti oleh seorang pegawai bank yang menatap wanita itu dengan ekspresi kesal, seakan sudah menilai apa yang akan terjadi. "Permisi, Nyonya," kata satpam itu dengan suara yang kasar, berusaha menjaga kesabaran meskipun nada suaranya penuh dengan ketidaksenangan. "Keperluan Anda apa di sini? Kalau hanya mau mengemis, lebih baik keluar saja. Jangan ganggu orang-orang di sini." Wanita itu terdiam. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Suasana menjadi semakin mencekam, dan meskipun tubuhnya gemetar, ia tetap berdiri dengan teguh. Dalam hening itu, seakan dunia di sekelilingnya menghilang, hanya ada dirinya dan niat yang kuat. Perlahan, ia membuka mulut, suaranya rendah namun penuh dengan tekad yang tak terbantahkan. "Saya ingin menarik uang saya," katanya. Menatap satpam itu dengan tatapan yang tak bisa digoyahkan oleh hinaan atau perlakuan buruk. Pegawai bank yang berdiri di samping satpam itu terbahak, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Uang? Kamu? Uang apa yang kamu bicarakan?" Ujarnya dengan nada sinis yang menusuk, matanya meneliti wajah wanita itu dengan penuh penghinaan. "Tempat seperti ini bukan untuk orang seperti kamu. Kamu tidak pantas berada di sini," lanjutnya, suaranya semakin tinggi, merendahkan. Satpam itu sudah tidak bisa menahan amarahnya. Dengan kasar, ia mengarahkan wanita itu menuju pintu keluar. "Jangan buang waktu di sini," bentaknya, seakan wanita itu hanyalah sampah yang harus segera dibuang. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lagi, satpam itu meraih sebuah ember yang ada di meja dekat pintu. Tanpa ragu, ia menyiramkan air dari ember tersebut ke tubuh wanita itu. Percikan air dingin mengenai wajah dan pakaian wanita itu, mengejutkan dan membasahi tubuhnya.
Kejadian itu membuat banyak orang di dalam bank terdiam sejenak, beberapa menahan nafas, sementara yang lain hanya tertegun. Namun, wanita itu tidak merespon. Dengan perlahan, meskipun tubuhnya basah kuyup dan rasa malu semakin menekan dirinya, ia menghapus air di wajahnya, seolah ingin membersihkan noda yang tidak hanya ada di luar, tetapi juga di dalam dirinya. Tatapan matanya tetap tenang, seolah ada kekuatan yang tak tampak di balik kelembutannya. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi rasa malu, rasa sakit, dan penghinaan, ada sesuatu yang lebih besar yang terus mendorongnya untuk berdiri tegak. Ia tidak akan mundur. Tidak hari ini. Tidak pernah. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah dunia berhenti sejenak hanya untuk memberi ruang bagi kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Orang-orang di dalam bank yang tadinya sibuk dengan urusan mereka masing-masing, beberapa sibuk dengan telepon genggam, yang lain dengan berkas-berkas, sekarang seolah terperangkap dalam kejadian yang tak terduga. Beberapa menahan tawa, wajah mereka terbagi antara rasa ingin tahu dan rasa puas. Seakan kejadian itu menjadi hiburan dalam rutinitas mereka yang membosankan. Namun, ada juga yang tampak cemas, mulut mereka terkatup rapat, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi yang paling mencolok adalah ketakutan yang terlihat jelas di antara para pegawai bank. Mereka tahu bahwa tindakan mereka tidak hanya salah, tetapi juga bisa membawa akibat yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun, tidak ada yang bergerak untuk menghentikan kejadian itu. Mereka hanya diam, terjebak dalam keterasingan dari kenyataan. Di luar bank, wanita itu berdiri tegak meskipun kakinya bergetar hebat. Terasa seperti seluruh dunia menertawakan kejatuhannya, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh. Kepedihan yang mendalam jelas terlihat di wajahnya. Rasa malu yang begitu tajam, hampir tidak bisa ditahan oleh siapapun. Namun, ia tidak menangis. Matanya yang penuh tekad tetap menatap ke depan. Meskipun tubuhnya yang basah kuyup dan tercabik-cabik oleh hinaan itu hampir membuatnya runtuh. Keadaan yang begitu memalukan malah seakan menyulut api baru dalam dirinya. Api yang membakar rasa rendah dirinya, hingga menjadi bara yang menyala-nyala. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah. Tiba-tiba, pintu bank terbuka kembali dengan bunyi yang tajam, menggema di udara yang dingin. Seorang pria berkacamata hitam dan mengenakan jas formal yang sangat rapi keluar dari dalam bank. Gerakannya penuh kepercayaan diri, namun kali ini ada kerutan di dahinya, seolah merasakan ada yang tidak beres. Dia adalah manajer bank, seorang pria yang selalu dihormati oleh para pegawai dan pelanggan setia. Selama bertahun-tahun, ia menjaga citra bank ini dengan hati-hati, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada reputasi bank tersebut. Namun, ketika matanya tertuju pada wanita itu, ia terkejut. Pandangannya tajam dan langsung ke arah wanita yang kini berdiri di luar, terdiam seperti sosok yang tertinggal dalam dunia yang asing baginya. Seketika, wajah sang manajer berubah, dari raut tegas menjadi ekspresi penuh kebingungan. Ia mengarahkan langkahnya dengan cepat ke arah pegawai yang berdiri tak jauh dari pintu, matanya berbinar tajam. Kenapa wanita ini masih di luar? Apa yang terjadi di dalam? Tanyanya dengan tegas, suaranya penuh tekanan, seolah memaksa orang yang ada di sekitarnya untuk memberikan penjelasan yang jelas dan tidak terduga. Pegawai yang merasa terpojok tampak kebingungan, mulutnya terbata-bata, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi yang sudah terlambat untuk dibenarkan. Mereka pikir wanita itu hanya pengemis, Pak. Kami pikir dia tidak punya uang di bank ini, jadi kami mengusirnya. Jawaban yang terdengar seperti sebuah alasan lemah itu membuat wajah manajer semakin serius. Tatapannya yang penuh rasa tidak percaya membuat pegawai itu hampir tidak mampu menghadapinya. Manajer itu mengerutkan kening, seakan berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya, lalu ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Dalam sekejap, ia mengubah langkahnya, kembali menatap wanita yang masih berdiri di luar. "Bawa dia masuk, sekarang!" perintahnya dengan suara yang tegas, hampir seperti menggema. "Saya tidak ingin ada lagi yang terjadi di luar kendali ini." Kata-kata itu seperti sebuah perintah yang memecah kebekuan. Pegawai bank yang terperangkap rasa takut akhirnya bergerak, namun mereka tampak ragu. Tangan mereka gemetar saat mereka mendekati wanita itu, seperti tidak tahu bagaimana harus bersikap setelah segala yang terjadi. Namun, wanita itu tetap berdiri, tatapannya yang tajam menandakan bahwa ia tidak akan pergi begitu saja. Seperti ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan dirinya, sesuatu yang lebih penting dari sekadar pengakuan atau kebanggaan.
Dalam setiap langkah pegawai bank yang mendekatinya, wanita itu melangkah lebih dalam ke dalam bank dengan tekad yang baru. Ia tahu, ini bukan hanya tentang uang yang ia inginkan. Ini adalah tentang martabat, tentang haknya yang selama ini diabaikan, dan tentang keadilan yang harus ditegakkan, meskipun dunia mencoba meremukkannya. Wanita itu, yang semula terdiam di luar dengan tubuh yang gemetar, kini digiring kembali ke dalam bank oleh manajer bank dengan langkah yang mantap. Ketegangan yang sebelumnya memadati udara mulai terpecah, namun suasana di dalam masih dipenuhi kecanggungan. Beberapa orang yang sebelumnya hanya menyaksikan dengan sinis, kini merasakan sebuah perubahan yang tak bisa mereka pungkiri. Tatapan mereka mulai berubah, penuh rasa ingin tahu, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terbuka di hadapan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisik seseorang dari pojok ruangan, matanya tak lepas dari wanita itu, yang kini melangkah perlahan di samping sang manajer. Mereka mulai menyadari bahwa ada lebih dari sekadar sebuah kejadian biasa yang sedang berlangsung. Ada ketidakadilan yang tampaknya telah terungkap, dan rasa penasaran yang kian mendalam pun muncul di antara mereka. Manajer bank itu, dengan sigap dan penuh kewibawaan, mendekati wanita tersebut. Tatapannya yang tajam menatap orang-orang di sekitar, seolah memberi peringatan bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan dengan penuh penghormatan. Ia menghadap wanita itu dan berbicara dengan nada yang lembut, namun suara yang memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. "Maafkan mereka, Nyonya," katanya dengan nada yang begitu dalam dan penuh keseriusan, seolah mengakui kesalahan yang telah terjadi dan berjanji untuk memperbaikinya. "Saya akan bantu Anda. Tolong ikuti saya." Wanita itu menundukkan kepala, sejenak terdiam. Pandangannya tertuju pada lantai, tetapi tak ada rasa lemah dalam langkahnya, yang mulai mengikuti manajer bank itu. Ia tahu, ini adalah momen yang tak bisa disia-siakan. Di balik malu dan penghinaan yang masih terpendam dalam dirinya, ada secercah harapan yang perlahan tumbuh. Harapan untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Harapan untuk diperhatikan, diperlakukan dengan layak, dan dihargai. Mereka berjalan menuju meja teller di sudut ruangan, di mana seorang teller wanita yang baru saja menyadari kedatangan mereka tampak terkejut, bahkan sedikit cemas. Wajah teller itu berubah, dari ragu menjadi terkejut, seolah tak tahu apa yang harus dilakukan. Manajer bank itu tidak menunggu lama. Ia berbicara dengan suara yang cukup keras agar semua orang di dalam bank dapat mendengarnya. Suaranya memantul di ruangan yang semula penuh ketegangan. "Nyonya ini adalah salah satu nasabah terbaik kami," ujar manajer bank itu dengan tegas, matanya memandang para pegawai yang terdiam, serta nasabah yang ada di dalam ruangan. "Dan saya akan menunjukkan pada kalian siapa dia sebenarnya." Suasana dalam bank itu seketika berubah. Semua mata tertuju pada mereka, dan seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Ada yang menoleh satu sama lain, mengernyitkan dahi, kebingungan. Beberapa orang saling berbisik, mencoba mencerna kata-kata sang manajer yang begitu kuat dan penuh makna. "Nyonya ini," bisik seorang wanita di barisan belakang, wajahnya menunjukkan kebingungannya yang mendalam. Ia menatap wanita itu dengan mata yang kini penuh tanda tanya. Namun sebagian besar orang di sana masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya berdiri, terpaku, seperti menunggu penjelasan lebih lanjut dari manajer bank yang dengan penuh percaya diri berdiri di depan mereka, menunjukkan sisi lain dari wanita yang sebelumnya mereka anggap sebagai sosok tak berarti, sosok yang dipandang rendah, bahkan diabaikan begitu saja. Namun kini, dengan setiap kata yang keluar dari mulut sang manajer, kesadaran mulai tumbuh perlahan di antara mereka. Kejadian yang mereka saksikan bukanlah sekadar insiden biasa. Itu adalah sebuah pembuka mata, sebuah pengingat tentang betapa mudahnya seseorang bisa terperangkap dalam prasangka dan penilaian yang salah. Mereka mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik penampilan luar seorang individu. Suasana di dalam bank kini menjadi penuh ketegangan, namun juga penuh dengan rasa ingin tahu yang tajam. Semua orang menahan napas, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi pada wanita itu, dan bagaimana kisah ini akan berakhir. Wanita itu, dengan tangan gemetar, menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM-nya kepada teller di depan meja. Suasana yang semula canggung kini berubah menjadi semakin tegang, seperti ada sesuatu yang besar akan terungkap. Teller itu menerima dokumen-dokumen itu dengan ragu, matanya masih memandang wanita tersebut dengan kecurigaan yang belum hilang. Perlahan, ia memeriksa kartu ATM tersebut, memastikan nama dan data yang tercatat di sana. Setiap detik terasa lebih lama.
dan ketegangan di ruangan itu semakin terasa oleh semua orang yang mengamati dengan penuh perhatian. Sementara itu, suara desas-desus mulai terdengar pelan di antara para nasabah yang masih berada di bank. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa manajer bank begitu yakin? Tatapan mereka bergantian antara wanita itu dan sang manajer, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut tentang kisah yang tengah terungkap di depan mata mereka. Teller itu mulai mengetik dengan cepat di komputer. Matanya berpindah dari layar monitor ke buku tabungan wanita itu, berusaha menganalisis data yang ada. Namun, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ekspresi di wajah Teller itu berubah. Matanya yang semula ragu-ragu kini melebar, terkejut, seakan melihat sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia hampir menjatuhkan buku tabungan wanita itu, namun segera meraih dan memegangnya dengan hati-hati, seolah takut jika ia salah melihat. "Tunggu, apa ini?" Suara Teller itu hampir bergetar, tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Suasana di sekitar mereka mendadak terhenti. Setiap orang yang semula diam, kini mulai memperhatikan dengan seksama, merasakan ada yang luar biasa terjadi. Manajer bank itu tetap tenang. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ia mengangguk perlahan. Tatapannya penuh keyakinan, seperti seseorang yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi. "Itulah sebabnya saya bilang, dia bukan orang sembarangan," ujarnya dengan tenang, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menggetarkan seluruh ruangan. Teller itu kini memandang angka yang tertera di layar dengan mata yang hampir tidak percaya. Dengan tangan gemetar, ia melihat saldo rekening wanita itu, angka yang tak pernah ia bayangkan akan muncul di bank ini. 1 triliun rupiah. Jumlah yang begitu besar, begitu luar biasa, dan lebih dari apa yang bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Angka itu menggetarkan seluruh ruangan, seolah waktu berhenti sejenak. Ruangan itu langsung terdiam, tidak ada satu pun yang berbicara. Semua orang yang sebelumnya menatap wanita itu dengan pandangan sinis, dengan meremehkan, kini membelalakkan mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa orang bahkan mulai menutup mulut mereka dengan tangan, berusaha menutupi keterkejutan yang begitu dalam. Ada yang mulai berdiskusi dengan teman-temannya, suara mereka rendah, seperti mencoba memahami apa yang terjadi. 1 triliun? Benarkah? Bisik seorang pria. Matanya tidak bisa melepaskan pandangannya dari layar komputer yang menunjukkan saldo wanita itu. "Apa yang baru saja kita lihat?" Tambahnya, suaranya hampir seperti berbisik dalam ketidakpercayaan. Namun, beberapa orang yang lebih jeli mulai memahami. Mereka yang dulu hanya melihat wanita itu sebagai seorang peminta-minta atau pengemis, kini mulai menyadari bahwa mereka telah salah besar dalam penilaian mereka. Wanita itu bukan sembarang orang, dan cerita yang ada di balik penampilannya yang lusuh jauh lebih kompleks dan penuh misteri daripada yang bisa mereka bayangkan. Teller itu terdiam, matanya masih terpaku pada angka-angka di layar, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak salah lihat. Namun, dengan berat hati, ia menatap sang manajer dan berkata dengan suara pelan namun penuh keheranan, "Ini benar-benar milik Nyonya?" Manajer bank itu hanya tersenyum tipis, tatapannya tajam namun penuh pengertian. "Saya tahu, ini mungkin mengejutkan bagi kalian semua. Tapi inilah kenyataannya," jawabnya dengan suara yang penuh otoritas. "Wanita ini bukan hanya nasabah terbaik kami. Dia juga memiliki hak penuh atas seluruh harta yang ia miliki di sini." Dengan jawaban itu, suasana yang semula dipenuhi dengan ketegangan mulai bergeser. Para pegawai dan nasabah di sekitar mereka kini tak lagi saling berbicara dengan bisik-bisik penuh keraguan. Mereka mulai meresapi kenyataan yang baru saja terungkap. Wanita yang sebelumnya dipandang sebelah mata, kini dipandang dengan hormat. Kini, bukan lagi penampilan yang menentukan siapa seseorang, melainkan apa yang tersembunyi di baliknya. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua, bahwa penilaian awal seringkali bisa menipu, dan kadang yang terlihat tak selalu mencerminkan seluruh kebenaran. Suasana di dalam bank berubah drastis. Semua orang yang tadinya merasa superior dengan pakaian rapi dan penampilan mereka, kini merasa terhina dan dipermalukan. Mereka yang sebelumnya menertawakan wanita itu, kini merasa malu. Wajah mereka memerah, dan sebagian orang terlihat menunduk, enggan bertatap muka dengan wanita itu. Sementara itu, manajer bank dengan tegas menatap mereka. "Saya harap kalian semua bisa belajar dari kejadian ini. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya," ujar manajer dengan penuh rasa keadilan. "Karena kita semua tidak tahu apa yang ada di baliknya." Wanita itu tersenyum kecil, sebuah senyuman yang tulus meski masih ada kesedihan di matanya.
"Saya hanya ingin menarik uang saya," ujarnya pelan, tapi suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Satu persatu, orang-orang yang ada di dalam bank mendekat untuk meminta maaf. "Kami mohon maaf, Nyonya. Kami tidak bermaksud," ujar salah seorang pegawai, suaranya gugup. Wanita itu mengangguk tapi tidak berkata apa-apa. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, bukan hanya uangnya, tetapi juga sebuah pelajaran berharga bagi mereka yang menghina tanpa alasan. Dan dengan langkah mantap, wanita itu berjalan keluar dari bank, meninggalkan keheningan yang mendalam di antara orang-orang yang kini sadar akan kesalahan besar mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa penampilan luar seseorang tidak pernah mencerminkan nilai atau kemampuan sejatinya. Terlalu sering kita menilai orang dari apa yang terlihat di permukaan, tanpa mengetahui kisah atau perjuangan mereka yang sesungguhnya. Ketika kita terlalu cepat memberikan penilaian, kita justru kehilangan kesempatan untuk menghargai potensi dan keistimewaan yang dimiliki setiap individu. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak merendahkan orang lain berdasarkan penampilan atau status sosial mereka, karena siapa tahu mereka memiliki kekuatan atau kebaikan yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Sikap rendah hati, saling menghormati, dan tidak terburu-buru menghakimi adalah nilai-nilai yang harus selalu kita pegang dalam kehidupan sehari-hari